Teori basis data lanjut, materi query lanjutan 1, bab 3 oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Pokok bahasan subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kelompok. Pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery. Penggunaan query dalam klausa from. Ekspresi skalar. Korelasi subquery dan penggunaannya. Penggunaan query dengan klausa with. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan skalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang akan digunakan. Tabel departemen terdiri dari 4 kolom, yaitu department ID, department name, manager ID, location ID. Kemudian tabel employees terdiri dari 4 kolom, employee ID, first name, last name, department ID. Dan tabel job history dengan kolom 5, employee ID, start date, end date, job ID, department ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Sintaksnya adalah select from where, dan di dalamnya ada select from where juga. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL command. Select list from tabel where ekspresi operator. Di dalamnya terdapat subquery select list from table. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Hasilnya adalah menampilkan kolom last name, subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple column. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingkan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Sintaksnya adalah seperti pada gambar. Selanjutnya, pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Sintaksnya adalah seperti pada gambar berikut. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa digunakan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Hasilnya menampilkan 4 kolom. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case.
Dan berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Yang pertama, ambil baris dari outer query, kemudian dilanjutkan jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Begitu, kemudian kembali lagi ke atas. Berikut adalah penulisan dari korelasi subquery. Berikut contoh dari penerapan korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Contohnya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan seperti berikut. Contohnya, penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan exist adalah sebagai berikut. Dan hasil dari contoh yang dilakukan tadi menampilkan employee ID, last name, job ID, dan department ID. Contoh penggunaan non-exist ialah sebagai berikut. Dan hasilnya menampilkan department ID dan department name. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Berikut contoh penggunaan klausa with. Latihan soal. Nomor 1, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen A dari pegawai yang memiliki komisi. Sintaksnya adalah select first name, department ID, salary from employees where dalam kolom department ID, salary in dalam kurung select department ID, salary from employees where commission underscore PCT is not null. Berikut adalah hasilnya. Soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Sintaksnya adalah select first name, department name, salary from employees, departments where employees department ID sama dengan departments department ID and
dalam kurung salary, NVL commission underscore PCT, 0 in select salary NVL commission underscore PCT 0 from employees where department ID in dalam kurung select department ID from departments where location ID sama dengan 1700. Soal nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Coach Har. Sintaksnya select first name, hire date, salary from employees where dalam kurung salary, NVL dalam kurung commission underscore PCT, 0 in dalam kurung select salary, NVL dalam kurung commission underscore PCT, 0 from employees where last name sama dengan Coach Har and last name Coach Har. Soal nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Sintaksnya select first name employee ID from employees where department ID sama dengan subquery select department ID from departments where location ID in select location ID from location where city like T. Selanjutnya soal nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Sintaksnya select A first name, A salary, A department ID, B sal AVG from employees A, dalam kurung select department ID, AVG dalam kurung lagi salary sal AVG from employees group by department ID. B where A department ID sama dengan B department ID and A salary kurung B sal AVG. Soal nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Untuk soal nomor A, sintaksnya adalah select first name from employees, initial A, where not exist dalam kurung select first name from employees where manager ID sama dengan A manager ID. Dan yang kedua, persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in. Sintaksnya adalah select first name from employees A where first name not in dalam kurung select first name from employees where manager ID sama dengan A manager ID. Soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Sintaksnya select first name from employees A, subquery dalam kurung select department ID, AVG dalam kurung salary sal AVG from employees group by dalam kurung department underscore ID. B where A department ID sama dengan B department ID and A salary kurang dari B sal AVG. Soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Sintaksnya adalah seperti pada gambar. Select A first name, M first name, A salary, M salary, A hire date, M hire date
from employees A, employees M, where A department ID sama dengan M department ID, and M salary lebih dari E salary, and A hire date kurang dari M hire date, order by A first name, dan hasilnya seperti pada gambar di bawah. Soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Sintaksnya select employee ID, first name, B department name from employees initial A, subquery select department ID, department name from departments B, where A department ID sama dengan B department ID. Hasilnya seperti pada gambar di bawah. Nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. Sintaksnya adalah seperti pada gambar, dan hasilnya menampilkan dua kolom, nama department name dan summary. Soal nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager atau job ID sama dengan sa_man untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Sintaksnya adalah seperti pada gambar, dan hasilnya menampilkan 3 kolom, yaitu employee ID, last name, dan salary. Terima kasih.